Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, silahkan memimpin doanya. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya. Nah, untuk selanjutnya akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Semuanya masuk atau ada yang izin? Alhamdulillah. Nah, bagus. Semuanya sehat dan bisa mengikuti pelajaran untuk hari ini. Untuk pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang bentuk molekul. Sebelum kita lanjut ke apa sih bentuk molekul itu, nah kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Yang pertama, yakni peserta didik dapat memahami bentuk molekul. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan bentuk molekul berdasarkan teori SIPR dan domain elektron. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat membuat model bentuk molekul menggunakan plastisin. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di minggu lalu kan kita sudah membahas tentang struktur Lewis ya. Masih ingat struktur Lewis? Bagus, masih ingat ya. Nah, selain struktur Lewis, kita juga sudah membahas tentang bentuk molekul, tetapi hanya sedikit. Nah, di sini teman-teman masih ingat nggak apa sih pengertian dari bentuk molekul itu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang mau menjawab? Ya, Riza, bagaimana? Ya, betul sekali. Jadi, bentuk molekul adalah bentuk yang menggambarkan kedudukan atom-atom dalam suatu molekul. Nah, bentuk ini dapat ditentukan melalui tolak-menolak pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Seperti ini ya pengertiannya. Dan setelah kita mengetahui pengertian dari bentuk molekul, cara selanjutnya atau langkah selanjutnya yaitu menentukan bentuk molekul itu sendiri. Bagaimana sih Bu cara menentukan bentuk-bentuk molekul itu? Nah, ini ada beberapa langkah. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya, siapa yang sudah tahu langkah-langkahnya? Ayo. Apa ada yang sudah mempelajarinya tadi malam? Ayo. Apakah sudah ada yang tahu? Oke, akan Ibu jelaskan ya. Nah, untuk langkah-langkah meramalkan bentuk molekul itu seperti ini. Kita baca satu persatu ya, dan kita pahami. Nah, yang pertama, membuat konfigurasi elektron. Ini kan sudah pernah kita pelajari sebelumnya, pasti sudah bisa dong ya buat konfigurasi elektron. Nah, kemudian yang kedua, menentukan elektron valensi setiap atom. Jadi kalian harus menentukan elektron valensi, contoh H2O, berarti kalian harus menentukan EV dari H dan EV dari O. Kemudian yang ketiga, membuat struktur Lewis. Hayo, kemarin kan udah struktur Lewis. Kemudian yang keempat, menentukan PEI dan PEB dengan rumus E sama dengan EV min X dibagi 2. Setelah ini kita akan bahas ya. Nah, kemudian menentukan bentuk molekul menggunakan rumus AXMEN. Oke, selanjutnya adalah bandingkan dengan tabel bentuk molekul. Ini berarti ada beberapa langkah ya untuk menentukan atau meramalkan bentuk molekul. Nah, akan kita bahas satu persatu. Untuk mulai dari yang konfigurasi sampai struktur Lewis sudah paham ya? Udah pasti paham. Kemarin kita sudah membahasnya. Nah, walaupun nanti kalau semua kalian belum paham, bisa ditanyakan kembali. Terus kemudian menentukan PEI dan PEB dengan rumus E sama dengan EV min X per 2. Nah, ini ada catatannya di atas. E itu apa sih, Bu? E itu PEB, pasangan elektron bebas. Kemudian EV itu elektron valensi dari atom pusat. Dikurangi
dengan X. X itu apa? X itu PeI atau pasangan elektron berikatan dibagi 2. Nah, dari sini nanti kalian akan bisa menentukan PeB-nya berapa. Kalau PeI sudah pasti bisa kan ya, kan ada di struktur Lewis. Nah, setelah kita menentukan PeI dan PeB, kita bisa menentukan bentuk molekul dengan rumus AXMEN. Dengan catatan A itu merupakan notasi atau pusat. Kemudian X itu domain notasi atom yang berikatan. Nah, M kecil itu apa, Bu? M kecil itu merupakan jumlah dari PeI-nya. Terus E-nya itu merupakan domain notasi atom yang bebas, dan N kecil itu jumlah PeB. Nah, jadi kalau ada AX2E2 itu bisa kita lihat di tabel nanti itu bentuknya seperti apa, kemudian contohnya apa saja, seperti itu. Nah ya, oke, jadi setelah ini kita akan menentukan bentuk molekul dari soal yang Ibu kasih. Nah, sebelum kalian menentukan sendiri, apakah ada yang ditanyakan tentang penjelasan Ibu tadi? Ada yang kurang jelas atau bagaimana? Oke, kita langsung ke contoh saja terlebih dahulu ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Contohnya, tentukan bentuk molekul dari H2O. H2O itu apa? Ya, betul, air. H2O itu air. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita harus sesuaikan langkah-langkah yang tadi. H2O kan konfigurasi elektronnya hanya kan nomor atomnya 1, jadi 1s1, jadi 1 konfigurasinya. Nah, O-nya nomor atomnya 8, jadi konfigurasinya 2 sama 6. Terus langkah yang kedua gimana, Bu? Menentukan EV. EV dari H adalah 1, kemudian EV dari O adalah 6. Kemudian kita ke struktur Lewis dari H2O. O sebagai atom pusat, terus kanan kiri mencakup H, dan kemudian berikatan dengan O. Setelah itu kita menentukan apa? Ya, betul, PeI dan PeB-nya. PeI-nya 2, berarti 6 dikurangi 2 dibagi 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi PeB-nya ada berapa? Ya, betul, 2. Kalau udah menentukan PeI sama PeB, kita mencari apa? Ya, betul sekali, menentukan bentuk molekulnya dengan rumus AXMEN. Nah, A ini kan O, jadi A, X tetap ya, hanya ini ya. Terus kemudian 2E2, jadi AX2E2. Coba dilihat di tabel ini, mana sih yang AX2E2? Apa itu? Bentuknya apa itu? Ya, betul, planar bentuk V. Nah, bagaimana sih, Bu, planar bentuk V? Ini Ibu ada contohnya ya dari plastisin. Nah, jadi ini sebagai atom pusatnya. Sebagai atom pusatnya di sini apa? O, ini O-nya ya. Nah, kemudian ini ada atom yang lebih kecil lagi. Ini atom apa? Berarti H. Iya, benar, H. Nah, kita tusukkan di sini. Ini kita bisa pakai tusuk gigi atau apapun itu. Bentuknya bagaimana? Planar bentuk V. V kan seperti ini ya. Jadi kita tusukkan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi hanya ada lagi satu lagi, karena di sini H2O hanya berarti 2. Kemudian kita tusukkan sebelah sini. Nah, ini dia bentuk dari H2O, bentuk molekul dari H2O. Planar bentuk V. Seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Paham? Sudah paham ya? Oke, bagus sekali. Nah, untuk yang selanjutnya, Ibu ingin membuat kelompok dari kalian. Nah, kelompoknya terdiri dari 4 anak.
Jadi satu deret, satu deret, satu deret, satu deret. Jadi ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Seperti itu. Nah, tugasnya apa, Bu? Setelah kalian membuat kelompok, kalian harus menentukan bentuk molekul dari NH3. Ayo, struktur Lewis dari NH3 bagaimana? Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi kalian harus membuat bentuk molekul dari NH3. Kemudian setelah itu kalian harus mengisi lembar kerja siswa yang sudah Ibu siapkan. Ibu pakai kertas folio agar kalian lebih rapi ya menulisnya. Nah, seperti ini lembar kerjanya nanti akan Ibu bagikan per kelompok 1. Di sini sudah ada tabel bentuk molekul yang tadi Ibu bilang, dan di sini ada beberapa pertanyaan serta laporan dari percobaan kalian nanti. Jangan lupa juga diisi nama anggota kelompoknya. Seperti itu. Baik, oke. Ibu bagikan ya satu persatu. Silahkan kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, terima kasih. Setelah itu kalian bisa kerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan beserta dengan bentuk plastisinya. Kalau H2O seperti ini, berarti kalau NH3 seperti apa ya? Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya sudah habis. Ibu cek ya untuk kesiapan presentasinya di depan. Bagaimana? Bisa? Iya dong, harus presentasi. Oke, jadi kelompok 1 sudah selesai? Bagus, sudah selesai. Nah, untuk kelompok 2 sudah selesai? Bagus, sudah selesai juga. Nah, kelompok 3 bagaimana? Belum? Apakah ada kesulitan? Oh, untuk menentukan PEB-nya. Nah, ini ya, untuk menentukan PEB-nya E sama dengan EV min X dibagi 2. Nah, yang EV-nya ini kan elektron valensi dari atom pusat. Nah, kemudian dikurangi sama PEI dibagi 2. Bisa diselesaikan terlebih dahulu ya, nanti Ibu cek lagi. Kemudian bagaimana kelompok 4? Sip, sudah selesai. Oke. Sembari menunggu kelompok 3 selesai, kita presentasi dulu ya untuk kelompok-kelompok yang sudah. Kelompok 1 silahkan maju ke depan terlebih dahulu, dipresentasikan. Oke, bagus sekali untuk presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, sudah presentasi semua ya. Nah, Ibu akan memperlihatkan hasil dari per kelompoknya. Untuk kelompok 1, bentuk molekul dari NH3 menurut kelompok 1 adalah seperti ini. Nah, ini benar ya. Ini merupakan bentuk molekul dari NH3. Seperti ini. Oh ya, Ibu mau tanya dulu. NH3 itu bentuknya apa sih? Betul, piramida trigonal. Seperti ini ya. Oke, ini hasil dari kelompok 1. Kemudian hasil dari kelompok 2, Ibu akan memperlihatkan ya. Seperti ini hasil dari kelompok 2. Ini sebenarnya sudah benar ya. Kan trigonal kan ada 3, tapi lebih diteliti lagi seperti kayak penempatan tusuknya ini, kemudian ini agak seperti ini, kemudian yang samping juga ini yang benar ya. Ya, tadi juga benar, cuman kurang rapi sedikit aja. Oke, seperti ini ya kelompok 2. Hasil dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 kan tadi belum, terus Ibu kasih waktu lagi dan masih belum juga. Jadi dikumpulkan seadanya, nggak apa-apa. Oke, jadi ini hasil dari kelompok 3 karena belum selesai ya. Jadi ini kurang ditancapkan, tinggal ditancapkan sedikit lagi aja. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa diselesaikan lagi ya untuk kelompok 3. Kemudian hasil dari kelompok 4. Ini dia hasilnya. Udah bener ya, ini NH3.
ini agak meleot gitu ya, nggak apa, kayak gini. Jadi kayak gini. Oke, udah paham semua ya? Apakah ada yang ditanyakan dari bentuk molekul, materi bentuk molekul? Oke, Ibu anggap sudah paham semua ya. Nanti kalau seumpama ada yang kurang jelas, bisa tanya kepada Ibu. Nah, untuk tugas atau PR kalian ada 2. Gak apa-apa dong dikasih tugas, biar lebih paham. Nah, apa sih Bu 2 tugas itu? Nah, yang pertama, silahkan dicatat. Yang pertama, kalian harus membuat seperti tadi, lembar kerja siswa itu, dan juga bentuk molekul menggunakan plastisin dari senyawa apa ya? Dari senyawa yang agak rumit dikit deh. Gak apa-apa, kita sambil belajar ya. Dari senyawa BCl3 dan CCl3. Itu PI-nya berapa, PB berapa, kemudian struktur Lewis, bentuk molekulnya seperti apa, harus menggunakan plastisin, dan itu akan dikumpulkan untuk minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya ya. Kemudian tugas yang kedua apa Bu? Tugas yang kedua yaitu kalian mempelajari tentang teori hibridisasi. Karena bentuk molekul itu ada 3 teori, VSEPR, kemudian ada teori domain elektron, dan yang ketiga ada teori hibridisasi. Nah, teori hibridisasi ini yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Satu lagi. Kalian harus menghafalkan tabel yang tadi Ibu perlihatkan itu ya. Ya, untuk acuan kalian sebagai acuan kalian kalau ada tugas atau apa, jadi nggak perlu buka-buka buku lagi seperti itu. Nah, ada yang kurang jelas sampai sini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi teman-teman, bisa kita simpulkan sebelum kalian mencari bentuk molekul atau meramalkan bentuk molekul, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan seperti tadi ya, mulai dari konfigurasi elektron sampai dengan membandingkan bentuk molekul tersebut, rumus molekul tersebut maksud saya, dengan tabel yang ada seperti itu. Nah, cukup sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan barokah. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Baik, terima kasih. Itu tadi ya tugasnya, diingat-ingat, dicatat dan dikerjakan. Kemudian jangan lupa teori hibridisasinya dan menghafalnya juga. Oke, mohon maaf kalau Ibu banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Silahkan dikerjakan. Oh ya, tugasnya itu secara individu loh ya, bukan kelompok. Oke, sip. Nah, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.